Ya, selamat pagi teman-teman. Eh, Saat ini saya ingin share bagaimana caranya membuat Google Form. Google Form ini banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya adalah saya sekarang ingin membuat Google Form untuk kebutuhan menampung data atau menampung file. Menampung data sekaligus menampung file. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, langkah demi langkahnya mohon diperhatikan step by stepnya supaya tidak ada yang terlewat. Karena dikhawatirkan kalau ada yang terlewat, ada tahapan yang akhirnya nanti bisa membuat Google Form ini tidak maksimal, tidak maksimal. Jadi yang pertama ya, pastikan teman-teman itu di laptop atau di HP. Saya lebih cenderung merekomendasikan teman-teman membuatnya di laptop ya, supaya tampilannya lebih enak. Kemudian fasilitas yang bisa digunakan itu lebih lengkap. Nah, baik. Syarat pertama, saat mau membuat Google Form, dipastikan teman-teman sudah login ke Google dengan memakai akun Google teman-teman. Contohnya, di sini saya akan membuat eh, sebentar saya tutup dulu ini. Nah, contohnya saya akan membuat Google Form di akun saya. Nah, saya ini sudah posisi login ya. Tandanya sudah posisi login ini di sini ada tanda semacam icon tentang akun kita. Di sini saya pakai data kpw6sultra2021gmail.com. Ini tandanya saya sudah login ke Google. Ya, ini tandanya sudah saya login ke Google. Nah, langkah kedua, sekarang silahkan buka Google Drive. Untuk membuka Google Drive itu ada dua cara. Yang pertama, di sebelah kanan atas ini ada titik-titik. Ada titik-titik yang jumlahnya 9 kalau tidak salah. Silahkan diklik. Maka ke bawah di scroll kita akan ketemu Drive ini. Ini akan ketemu Drive. Kalau kita klik ini, maka kita akan dibawa ke Google Drive. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, kalau teman-teman ternyata, Pak, saya tidak ketemu titik-titik di kanan atas. Baik. Nah, sekarang buka Google-nya ya. Ini sudah ada di Google. Kemudian tulis Google Drive. Ya, Google Drive. Nah, enter. Nah, ini sekarang silahkan teman-teman klik link untuk menuju Google Drive. Nah, pilihnya yang ini teman-teman nih. Yang https://drive.google.com. Silahkan pilih yang ini diklik. Nah, ini saya sudah klik. Nah, ini saya sekarang sudah ada di area Google Drive yang akunnya adalah yang tadi, data KPW6. Ini yang ini ya, yang akunnya di sini. Baik, itu cara pertama, cara kedua ya. Cara kedua. Tadi saya belum mempraktekkan cara pertama ya, untuk masuk ke Google Drive cara pertama. Nah, cara pertama tadi bahwa ada titik di sini, titik-titik 9 ya, kotak, diklik, kemudian scroll ke bawah, lalu ada Drive di sini. Silahkan diklik. Nah, disinilah area Google Drive saya. Nah, saya akan membuat sekarang Google Form, tapi saya menyimpan Google Form itu di dalam Google Form khusus podcast ya, itu di dalam sebuah folder. Jadi teman-teman terserah mau membuat folder baru, ini ada ya. Kalau mau ingin membuat folder, di sini diklik, di My Drive diklik, tanda panah ke bawahnya diklik. Nah, di sini kita bisa membuat new folder. Oke, baik. Saya akan klik new folder. Foldernya adalah misal podcast. Untuk kebutuhan podcast ini ya. Oke, foldernya namanya podcast, di create. Nah, saya udah punya nih folder podcast. Ini kita klik dua kali untuk masuk ke dalam folder podcast. Nah, lihat di sini. Jadi di sini urutannya ada My Drive, kemudian di dalamnya ada folder podcast.
Nah, disinilah nanti saya akan membuat Google Form di folder podcast. Baik, saya lanjutkan. Setelah sekarang saya ada di folder podcast, saya akan membuat Google Form-nya. Caranya bagaimana? Pastikan ada di area folder podcastnya, klik kanan di mana saja, areanya di mana saja, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, terserah ya. Kemudian setelah klik kanan ada Google Form ini. Nah, Google Form ini ada 3 pilihan, blank form, blank quiz, atau from template. Saya akan memakai yang blank form. Oke, diklik. Nah, sekarang sedang dibawa ke area Google Form. Nah, ini teman-teman, sudah ada Google Form-nya. Nah, sekarang kita tinggal mempercantik dan menambah komponen-komponen yang sesuai kebutuhan kita. Contoh ya. Nah, di sini saya akan mengganti judulnya di utility from form. Saya akan ganti menjadi misal lomba podcast, lomba podcast PLD. Misal ini Kabupaten Kolaka. Misal begitu. Ya, ini judul daripada si Google Form-nya. Oke, ini juga silahkan teman-teman bisa ganti dengan cara diklik karena tadi kita sudah menuliskan di sini apa judulnya, maka saat kita klik di sini maka ini pun akan otomatis menyesuaikan lomba podcast PLD Kabupaten Kolaka. Oke, kemudian di sini ada form description ya. Di sini bisa dikasih keterangan tambahan form description itu. Misal silahkan diisi dengan lengkap. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini judulnya, deskripsi judulnya sudah diisi. Kalau teman-teman ingin tahu nanti tampilannya bagaimana sih kalau sudah jadinya, nah silahkan klik di sini ada gambar mata. Ini adalah preview gitu. Jadi teman-teman klik saja. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Lomba podcast PLD Kabupaten Kolaka, deskripsinya silahkan diisi dengan lengkap. Ini bisa ditutup juga kalau sudah kira-kira selesai ini. Nah, kita lanjutin ke menu editingnya ya. Ini menu editingnya. Sekarang misal di kebutuhan data pertama saya ingin tahu nama si peserta. Maka di sini saya akan menuliskan nama gitu kan. Nah, tipe pertanyaannya di sini teman-teman bisa pilih. Nah, tipe pertanyaan ya. Tipe pertanyaan di sini teman-teman bisa pilih. Yang pertama ada short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, sampai ke bawah bisa dipilih. Oke. Kira-kira kalau nama itu tipe pertanyaannya apa? Menurut saya short answer ya. Jadi cukup ditanya nama dan cukup dijawab namanya siapa. Jadi nanti jawabannya di sini di bawah. Oke. Ya, jadi saya akan pilih di sini tipenya adalah short answer. Oke. Kemudian kan suka ada kita menemukan bahwa pertanyaan itu tidak bisa dilewati. Wajib harus diisi. Tetapi ada juga yang bisa dilewati. Nah, karena pertanyaan ini buat saya adalah penting harus diisi, tidak bisa dilewati, maka di sini saya akan mengaktifkan required-nya di sini. Nah, saya aktifkan nih. Tuh. Ya, saya aktifkan. Maka dia akan bergeser. Tadinya abu-abu, sekarang menjadi ungu warnanya. Jadi ini nanti sama si orang yang mau mengisi Google Form tidak boleh dilewati, tidak boleh dikosongkan pertanyaan ini. Kira-kira begitu. Kita lihat ya, previewnya ya, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, tuh. Ini hasilnya di sini, di samping kata nama ada bintang 1. Itu artinya adalah bahwa pertanyaan ini jangan dilewati atau jangan dikosongkan. Artinya wajib diisi. Kira-kira begitu teman-teman. Baik,
Saya sekarang melanjutkan ke pertanyaan kedua. Bagaimana kita cara membuat pertanyaan selanjutnya? Oke, di sini ada tanda plus. Saat kita sorot ke sini, ada tulisan keterangan add question untuk menambah pertanyaan. Saya klik. Nah, ini pertanyaan kedua saya. Saya akan bertanya apa untuk pertanyaan kedua? Saya akan bertanya, misal saya minta nomor HP. Baik. Kira-kira nomor HP, tipe datanya, tipe pertanyaannya yang enaknya apa? Kalau menurut saya cukup short answer ya. Jadi saya pilih short answer. Dan ini juga nomor HP tidak boleh dilewati, tidak boleh dikosongkan. Maka di sini saya akan mengaktifkan required-nya. Oke. Baik, sekarang sudah 2 pertanyaan. Kita lihat lagi previewnya. Nah, ini. Ya, nomor HP yang kedua. Baik, sekarang saya masuk lagi ke editingnya. Setelah nomor HP, saya ingin mengisi apa? Maka saya akan add question lagi. Saya mungkin akan meminta alamat email. Jadi di sini alamat email. It's email. Nah, email juga menurut saya cukup short answer saja ya. Jadi saya pilih short answer, required-nya saya aktifkan. Kemudian saya add lagi. Nah, di sini saya akan memilih kabupaten. Nah, kabupaten mana gitu. Ini pesertanya ini dari kabupaten mana. Mungkin teman-teman nanti kalau di kabupaten bisa mengganti dengan kecamatan ya. Karena saya di provinsi, saya di sini menulisnya kabupaten. Nanti teman-teman bisa mengganti dengan kecamatan. Oke, baik. Kabupaten enaknya apa? Tipe pertanyaannya. Sebenarnya short answer juga bisa. Ya, kita lihat previewnya ya. Sebenarnya short answer juga bisa di sini kabupaten diisi gitu ya. Tapi kadang kalau mengisinya secara mandiri oleh si peserta, kadang itu ditulisnya itu macam-macam. Ada yang menulis misal Kabupaten Kolaka. Ada juga yang menulisnya hanya Kolaka saja. Ada juga yang menulisnya huruf kecil saja atau huruf besar saja. Nah, jadi pas nanti datanya dikumpulkan, dikolek itu beragam. Nah, kalau saya hal-hal seperti itu kayak kurang sreg ya. Tidak sama semua. Nah, makanya saya tipe pertanyaannya di sini adalah saya ingin si peserta tinggal memilih. Tinggal memilih, bukan mengisi. Tinggal memilih. Nah, makanya saya memakainya tipe pertanyaannya adalah multiple choice ini. Nah, ini multiple choice. Jadi di sini saya tinggal isi. Misal pilihan pertama Kolaka. Kemudian ada lagi add other ya. Klik lagi add other-nya. Nah, di sini misal Konawe. Tambah lagi misal add option. Nah, di sini misal Muna dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Ini contoh saja. Sampai 15 sampai berapapun bisa ini. Jadi tinggal klik add option, ditambah lagi, kemudian misal ini buton, tambah lagi add option lagi. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau misal ternyata ada yang salah, oh salah kelewat ini, harusnya enggak. Ya ini tinggal diklik aja, di remove. Ini ada tanda silang begini. Ini saya akan menghapus yang buton misal. Saya akan klik tanda silangnya di sini. Nah, hilang yang buton. Kemudian saya juga akan membuat pertanyaan ini tidak boleh dilewati atau tidak boleh dikosongkan. Maka required-nya saya aktifkan. Nah, begini. Baik ya, udah paham sampai situ. Kita lihat previewnya. Nah, ini teman-teman yang kabupaten. Jadi di sini peserta hanya boleh memilih satu, ya. Hanya boleh memilih satu di sini. Oke. Nah, ini other ini kenapa muncul? Ini nanti buang saja other-nya karena kalau other-nya ini other pas di previewnya sama peserta bisa diisi nih. Jadi dibuang saja other-nya di sini. Nah, ini yang other ini dibuang. Kita preview lagi. Nah, jadi other-nya udah nggak ada. Jadi di sini si peserta dipaksa memilih sesuai yang sudah kita sajikan saja. Begitu ya. Yang multiple choice. Baik, sekarang
eh, kita akan meminta si peserta mengupload file. Nanti kebutuhannya kalau di podcast kan file video ya. File video. Nah, bagaimana caranya membuat menu supaya si peserta bisa mengupload file videonya? Baik, langkahnya sama, kita tetap add question. Oke, di sini. Nah, hanya tipe pertanyaannya adalah file upload yang ini. Silahkan diklik file uploadnya. Nah, ini sudah ada. Continue saja ini ya teman-teman, ini continue. Nah, ini teman-teman. Inilah menu pertanyaan untuk tipe file upload. Oke, pastikan di sini kita pilihnya file upload. Nah, kita kasih pertanyaan saja dulu di sini. Misal file video 1. Karena nanti kita kan akan menyediakan 3 file upload ya, yaitu file upload 1, 2, dan 3. Baik. Nah, di sini harus ada beberapa yang disetting. Yang pertama, allow only specific file type. Nah, jadi kita akan membuat aturan file yang boleh diupload di Google Form ini file tertentu saja. Nah, sementara pada kesempatan ini kan kita hanya membolehkan file video, maka pilihlah yang video ini. Jadi nanti kalau kita pilih file video, kalau ada orang mengupload selain file video yaitu MP4, maka ditolak, tidak boleh. Misal ada orang yang mengupload PDF atau gambar atau Excel spreadsheet, itu tidak akan diterima. Kita hanya akan menerima file yang dalam bentuk format video. Oke. Nah, yang kedua adalah kita hanya mengizinkan orang mengupload video untuk pertanyaan di sini berapa kali. Ya, atau berapa file. Nah, di sini saya hanya mengizinkan 1 kali. Kira-kira begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kita akan membatasi batas maksimal file size-nya, ukuran filenya itu berapa. Di sini standarnya 10. Karena video mungkin agak besar, saya akan kasih 100 MB. Jadi kalau ada orang mengupload video lebih dari 100 MB ditolak. Kira-kira begitu maksudnya. Oke. Selesai. Sudah selesai ini teman-teman. Lupa. Ini required-nya harus diaktifkan. Jadi tidak boleh ini dikosongkan. Nah, untuk yang kedua, file kedua, kita add question lagi. Tipenya sama, yaitu file upload. Kemudian di sini ditulis lagi file video 2. Kemudian di sini tipenya dipilih lagi video. Kemudian file size-nya 100. Ya, required lagi. Selesai. Kita lihat ininya. Nanti tambahin aja yang ketiga ya, file video ketiga. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Nama, nomor HP, alamat email, kabupaten, file video 1, file video 2. Oke, saya tambahkan lagi file video 3. Caranya sama, add question. Di sini adalah file video 3. Kemudian di sini file upload. Kemudian di sini tipenya video. Kemudian di sini 100 MB. Ini kembali required. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini. Jadi nanti saat orang harus klik ini, kemudian dia cari browse, cari filenya yang mau di-upload. Kira-kira begitu, teman-teman. Sampai situ, mudah-mudahan bisa difahami. Tapi apakah sudah selesai atau belum pekerjaan kita? Belum. Ada beberapa langkah lagi. Ini Google Form-nya sudah jadi. Nah, nanti kan orang mengisi itu. Orang mengisi data ini, pertanyaannya datanya disimpan di mana? Nah, itu bisa kita tentukan. Baik ya. Sekarang untuk menyimpan data itu, klik respon di sini. Nah, di menu respon ini ada gambar logo Excel ini. Silahkan diklik. Nah, di sini ada 2 pertanyaan, teman-teman, yaitu create new spreadsheet dan select exciting spreadsheet.
Kalau saya memilih create new spreadsheet, maka itu saya tidak perlu membuat dulu file spreadsheet-nya. Si Google Form akan otomatis membuat file spreadsheet sesuai dengan Google Form yang tadi kita buat. Nah, contoh saya sekarang akan membuat create new spreadsheet ya. Saya pilih ini, kemudian klik create di sini. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah dibuatkan teman-teman. Ini sudah dibuatkan nih. File spreadsheet-nya. Ini adalah untuk menampung data yang diisi oleh si peserta. Contoh ya, saya praktekkan nih, Misal di sini namanya Ahmad. Kemudian nomor HP-nya ini, misal alamat emailnya misal ini asal saja ya, contoh saja ya. gmail.com. Kemudian saya pilih misal Muna. Filenya saya ambil, ini juga saya asal-asalan saja. Contoh ya, ini file yang salah nih. Saya akan mengupload nih PDF nih. Oke. Tuh lihat. Dismiss, tidak diterima, not supporting upload. Karena saya sudah menentukan tadi yang file yang boleh diupload adalah file video. Baik, sekarang saya cari dulu file video ya. Mudah-mudahan ada. Di mana ya yang ada video? Misal ini, hutan. Itu filenya juga bukan MP4 ya. Oke, agak susah nih nyari file MP4-nya. Di sini apa ya? Sebentar ini agak lama nih nyari ininya. Apa ini MP4? Coba bentar, detail. Ini MP4 nih. Oke, open. Oke, dia lagi dimasukkan, lagi diupload. Oke, udah masuk nih. Sekarang video kedua saya kasih masuk. Ini ukurannya 3,7 ya, tidak sampai 100. Oke, yang ketiga browse lagi. Ini ceritanya saya adalah peserta ya. Saya lagi jadi peserta ini. Oke, saya cari yang mana nih? Misal ini. Nah, ini file ketiga ya. File video ketiga. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah selesai semua. Sekarang saya submit. Ini saya peserta nih. Saya submit, saya mengirim. Saya klik submit. Oke, sebentar lagi dikirim, lagi mutar-mutar ini. Karena filenya lumayan ya. Jadi nanti sarankan ke peserta kalau lagi mau mengisi Google Form-nya, mengupload pakai jaringan yang agak ini karena pasti filenya agak besar-besar tuh. Oke, sudah selesai ini. Sekarang saya lihat di file spreadsheet-nya yang tadi data yang sudah saya upload, saya isi. Nah, ini terlihat di sini. Namanya, nomor HP, email, kabupaten. Ini filenya. File video 1, file video 2, file video 3. Nanti teman-teman tinggal mendownload file ini. Mendownload file ini nih. Ini adanya di mana nih? Otomatis sudah ditempatkan oleh si Google Spreadsheet-nya ini. Tempat ini. Bisa di-download ini video. Bisa di-download. Nah, nih. Ini filenya. Nih, tinggal di-download begini nih. Ini ada downloadnya. Baik, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan tambahan wawasan bagaimana cara membuat Google Form sebagai kebutuhan kita nanti khususnya untuk podcast. Jadi teman-teman silahkan membuat Google Form untuk menampung file-file video yang dikirim oleh para peserta. Kira-kira begitu. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.